Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Ada beberapa rahasia bagaimana perusahaan sekelas Tata Persada, WKC, NRC, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya dalam memenangkan tender sebuah proyek. Dan apakah mereka mendapatkan profit dari tender yang dimenangkan? Ya, pastinya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, rahasia memenangkan tender, lalu profit, ada pertanyaan sedikit mengganggu. Kenapa proyek harus ditenderkan? Kenapa enggak penunjukan langsung aja? Nah, kenapa proyek harus ditenderkan? Karena tender ini merupakan suatu proses yang transparan dan adil untuk memilih kontraktor atau supplier yang terbaik untuk melaksanakan suatu proyek. Alasannya kenapa proyek harus ditenderkan? Yang pertama, memastikan adanya persaingan yang sehat. Proses tender ini memastikan adanya persaingan yang sehat di antara para supplier atau kontraktor. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih baik. Yang kedua, memastikan kualitas yang baik. Proses tender dapat memastikan bahwa kontraktor atau supplier yang dipilih memiliki pengalaman dan kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan proyek ini. Hal ini akan memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, meminimalkan risiko. Melalui proses sebuah tender, pemilik proyek ini dapat memastikan bahwa kontraktor atau supplier yang dipilih memiliki kemampuan finansial dan teknis yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan sukses. Hal ini dapat meminimalkan risiko terhadap kegagalan atau keterlambatan proyek. Yang keempat, ini transparansi. Proses tender ini juga memastikan transparansi dan keadilan dalam memilih kontraktor atau supplier. Hal ini akan meminimalkan risiko terjadinya tindakan korupsi dan nepotisme. Lalu yang kelima, peraturan dan standar. Tender ini memastikan bahwa peraturan dan standar yang berlaku ini diikuti dalam pelaksanaan proyek. Hal ini termasuk standar kualitas, keselamatan, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh kontraktor atau supplier. Nah, dengan menenderkan suatu proyek, pemilik proyek ini dapat memperoleh atau manfaat di atas dan memastikan bahwa proyek dilaksanakan dengan sukses dan sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, lalu bagaimana untuk memenangkan tender konstruksi dan memperoleh profit? Menang aja nggak cukup, harus profit biar double kill. Yang pertama, memahami persyaratan tender. Pastikan bahwa kalian memahami persyaratan tender dengan baik dan memenuhi semua persyaratan yang diminta. Pastikan juga bahwa kalian memahami dengan baik target margin profit yang kalian inginkan. Yang kedua, menyediakan proposal yang komprehensif. Jadi buatlah proposal yang detail dan menyeluruh dengan menjelaskan bagaimana kalian akan menyelesaikan proyek tersebut, termasuk waktu, biaya, dan rencana pelaksanaan. Pastikan bahwa proposal tersebut mencakup semua biaya yang terkait dengan proyek, termasuk bahan, tenaga kerja, peralatan, dan biaya overhead. Yang ketiga, memperkirakan biaya dengan akurat.
Jadi kalian harus memastikan bahwa estimasi biaya yang diajukan ini akurat dan terperinci. Hitung biaya bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan dengan cermat, dan jangan lupa untuk mempertimbangkan biaya-biaya tambahan seperti biaya pengiriman atau biaya pemeliharaan. Yang keempat, ini menjaga kontrol biaya. Selama proyek berjalan, pastikan bahwa kalian menjaga kontrol biaya dengan baik. Monitor biaya secara teratur dan pastikan bahwa proyek tetap berada dalam anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, ini membuat jadwal yang realistis. Nah, ini penting ya. Jadi buatlah jadwal yang realistis dan memperhitungkan kemungkinan keterlambatan atau kendala lainnya. Jadwal yang baik ini akan menunjukkan bahwa kalian memiliki pemahaman yang baik tentang proses konstruksi dan kemampuan untuk mengelola proyek dengan baik. Hal ini akan membantu kalian meminimalkan biaya tambahan dan memperoleh profit yang lebih besar. Jangan karena hanya ingin menang, ya kan, schedule-nya nggak masuk akal. Jangan. Yang realistis saja. Yang keenam, ini menjaga kualitas dan keamanan. Pastikan bahwa proyek yang kalian tawarkan ini memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang tinggi. Ini akan membantu kalian menghindari biaya tambahan karena keselamatan atau kesalahan atau cedera kerja yang dapat mengurangi margin profit kalian. Lalu yang ketujuh, ini memperoleh dukungan keuangan yang baik. Nah, kalian juga harus memastikan bahwa kalian memiliki dukungan keuangan yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut dan mengelola cash flow dengan baik selama proyek berlangsung. Jangan terlalu tergantung pada dana eksternal yang dapat mengurangi margin profit kalian. Dan yang kedelapan, ini memaksimalkan penggunaan sumber daya. Jadi kalian harus menggunakan sumber daya kalian dengan seefisien dan seefektif mungkin untuk memaksimalkan margin profit kalian. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi yang lebih baik, pengurangan biaya tenaga kerja, atau optimasi penggunaan bahan. Jadi kalau memang runningnya itu sudah slow, manpower dikurangin, dan optimisasi penggunaan bahan ini perlu, bukan mengurangi kualitas ya. Nah, dengan memperhatikan tips-tips di atas, kalian dapat memenangkan tender konstruksi dan memperoleh profit yang lebih besar. Namun tetap perhatikan risiko-risiko yang ada dalam proyek konstruksi, seperti keterlambatan, biaya tambahan, atau perubahan-perubahan permintaan pemberi kerja atau pemilik proyek, dan berusaha untuk mengelola risiko tersebut dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi semua harus direcord kalau ada perubahan. Desain awal seperti ini, desain yang baru berubah, gambar awal seperti ini, gambar yang baru berubah, harus direcord. Jadikan variation order, ajukan harganya. Oke, mungkin itu saja tips bagaimana memenangkan sebuah proyek dan tentunya harus profit. Semoga tips ini dapat membantu kalian yang melakukan proses tender. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan silahkan bagikan pengalaman tender proyek kalian. Jangan lupa untuk share jika tips ini bermanfaat, like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian kurang suka. Semoga tendernya menang dan proyeknya berjalan dengan lancar, lalu profitnya juga lumayan.
Saya Anwar Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.